السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وخليله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang mulia ini kita akan kembali melanjutkan kajian tentang syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih berkaitan dengan sendal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kitab Asy-Syama'il karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, hadis ke-84, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini juga ada di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Berarti bisa dipastikan hadisnya sahih, diriwayatkan dengan sanad yang utuh dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin." Jika seseorang di antara kalian hendak memakai sendal, maka mulailah dengan kaki kanan. Wa idza naza'a falyabda bishimal. Dan jika ia hendak melepas sandal, maka mulailah dengan kaki kiri. Faltakunil yaminu awwalahuma tun'al wa akhirahuma tunza'. Hendaklah kaki kanan menjadi kaki yang pertama memakai sendal, dan yang terakhir dilepaskan sendal daripadanya. Ya, jadi jelas salah satu tuntunan, petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau Nabi sudah mengatakan ini, berarti beliau orang pertama yang mengamalkannya. Sebagaimana kita sampaikan sebelumnya bahwa sifat perangai syama'il Rasulullah itu bisa dipahami dari praktek beliau sendiri atau bisa dipahami dari ucapan beliau sendiri. Ketika Nabi mengajarkan adab memakai sendal ini, berarti Nabi telah mengamalkannya. Bisa kita pastikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memakai sendal itu diawali dengan kaki kanan. Kemudian ketika melepas sendal diawali dengan kaki kiri. Jadi berdasarkan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya dalam memakai sendal saja, dalam hal memakai sendal, tapi dalam hal-hal lain yang sifatnya memuliakan dan sifatnya berhias, seperti menyisir, memakai pakaian, memakai sendal, dan lain-lain, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan bagian kanan. Adapun perkara-perkara seperti melepas sendal, masuk WC, keluar masjid, ini didahulukan kaki kiri. Jadi kesimpulannya seperti itu.
Kemudian hadis ke-85 diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dengan sanadnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun mastata' fi tarajjulihi wa tana'ulihi wa tuhurihi." Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan bagian kanan selama beliau mampu, Mungkin ada kondisi-kondisi tertentu kita tidak bisa melakukannya dengan sebelah kanan. Mobil umpamanya, ketika naik mobil itu bisa pakai kanan dulu. Duduk di tempat nyetir itu bisa kanan. Tidak mungkin ya, susah ya. Ya sudah, apa namanya, normal saja seperti biasa. Tentu kiri duluan itu ya. Kecuali kalau setirnya di sebelah kiri ya, bisa sebelah. Kita masuk dengan kanan duluan. Nah, jadi Islam juga dia realistis juga. Disebut di sini Nabi suka mendahulukan yang kanan mastata', selama itu mampu dilakukan, selama itu bisa dilakukan. Dalam hal apa? Fi tarajjulihi. Dalam hal menyisir rambut. Jadi Nabi menyisir rambutnya di sebelah kanan dulu. Wa tana'ulihi, ketika Nabi memakai sendal. Wa tuhurihi, dan ketika Nabi bersuci. Ketika berwudu itu anggota-anggota wudu yang sebelah kanan dulu yang dibasuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai contoh saja. Sebagai contoh, dan bisa dikiaskan kepada yang lain-lain yang sifatnya perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara yang bersifat berhias dan sebagainya, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan yang kanan. Ini sebagaimana telah disimpulkan oleh para ulama berdasarkan nas-nas hadis atau riwayat-riwayat yang lain. Dan itu pernah kita bahas pada bab-bab sebelumnya. Kemudian hadis ke-86 diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dengan sanadnya dari Abu Hurairah. Meskipun hadis ini sanadnya lemah, rantai periwayatannya dinilai lemah karena di situ ada rawi yang bernama Abdurrahman bin Qais Abu Muawiyah. Ia adalah seorang yang matruk, yang ditinggalkan. Kalau sudah mendapat label matruk ini berarti parah itu. Kelemahannya itu berat. Kalau sudah matruk. Biasanya orang dapat gelar matruk itu kalau dia sering atau suka berbohong dalam urusan-urusan muamalah sehari-hari. Tapi belum terbukti dia berbohong dalam urusan hadis. Belum terbukti dia bohong dalam urusan hadis. Masih dalam perbincangan atau percakapan sehari-hari yang tidak ada hubungannya dengan agama atau dengan hadis. Maka rawi yang seperti itu bisa mendapat label matruk. Tapi kalau sudah ketahuan dia bohong dalam masalah hadis, itu bukan matruk lagi, itu sudah kadzab atau kadzib. Bahkan hadis yang diriwayatkan menjadi hadis maudhu', hadis palsu. Jadi label matruk itu berat. Kalau sudah dilabelkan kepada seorang perawi, maka hadisnya itu bermasalah dan masalahnya berat. Atau matruk ini orang yang kesalahannya fatal. Mungkin dia bukan orang pembohong, bukan pendusta, tapi kesalahan, kekeliruan dia di dalam meriwayatkan hadis itu fatal. Terlalu banyak salahnya. Kalau ada 100 hadis yang dihafal, ada 80 hadis salah semua. 20 yang benar. Jadi lebih banyak salahnya. Ini bisa label matruk itu diberikan kepada orang yang seperti itu. Berarti dia tidak bisa dipegang ucapannya dalam periwayatan hadis.
karena terlalu banyak kekeliruannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang bermasalah ini disebut kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalani wa Abi Bakrin wa Umar wa awwalu man aqada aqdan wahidan Utsman. Sendal Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sepasang tali. Demikian juga sendal Abu Bakar dan Umar. Sedangkan orang yang pertama kali membuat sendal dengan menggunakan satu tali adalah Utsman bin Affan. Ya, masalah sendal Rasulullah memiliki dua tali ini sudah ada riwayat sahih yang lain. Walaupun tidak ada hadis ini, kita sudah tahu itu dari riwayat yang lain. Persoalannya apakah Abu Bakar demikian, Umar juga demikian, berdasarkan riwayat ini begitu. Tapi tadi sudah kita sampaikan riwayatnya bermasalah. Dan orang yang pertama sekali membuat sendal dengan menggunakan satu tali ini adalah Utsman bin Affan. Maksudnya berdasarkan riwayat ini, Utsman berbeda dengan yang sebelumnya, dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun perbedaan ini bukan sesuatu yang tercela, karena masalah sendal itu sudah kita sepakati di awal. Yang penting kita pakai sendal. Kemudian sendal yang kita pakai terbuat dari bahan yang dihalalkan, bukan haram. Kemudian kalau pakai sendal itu pakai kedua-duanya atau tanggalkan kedua-duanya. Jangan pakai satu sendal sementara yang satu lagi kita tanggalkan. Pakai sebelah sendal ini dilarang. Jadi selama kita menghindari diri dari yang dilarang itu, ya sudah, sendal terserah. Modelnya bagaimana terserah. Makanya Utsman tadi dia buat model baru. Itu persoalan, bukan persoalan prinsip, tidak ada masalah. Apalagi riwayatnya tadi bermasalah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dua pertemuan yang lalu kita pernah mengetengahkan sebuah hadis atau sebuah riwayat dari Anas bin Malik. Bahwasanya beliau itu pernah memperlihatkan kepada sahabatnya dua sendal yang polos dari kulit yang sudah tidak berbulu lagi, memiliki dua tali. Ternyata Anas bin Malik memakai kedua sendal tersebut. Murid dari Anas bin Malik yaitu Thabit menceritakan bahwasanya sendal yang dipakai oleh Anas bin Malik itu adalah kedua sendal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipakai oleh Anas bin Malik. Jadi hubungan Anas bin Malik dengan Rasulullah itu dekat, karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dan tiba di Madinah, Anas bin Malik diantar oleh ibunya ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau bersama Rasulullah selama 10 tahun sampai Nabi wafat. Dan hubungan antara keluarga Rasulullah dengan keluarga Anas, Ummu Sulaim, itu dekat sekali. Rasulullah sering tidur di rumah Anas. Maka tidak heran kalau ada sebagian dari peninggalan Rasulullah yang dulu pernah melekat di tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam kini dipakai oleh sahabat-sahabatnya. Salah satu yang memakainya adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan para ulama mengatakan ini sebagai bentuk tabarruk beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingin mendapatkan berkah, ada berkahnya. Maka kemudian di sini disinggung sedikit masalah bertabarruk atau mencari berkah dari peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terpisah dari tubuh beliau. Nabi sudah wafat tapi masih ada peninggalan dari tubuh Nabi seperti rambut Nabi, sendal Nabi, termasuk keringat Rasulullah. Peluh keringat itu disimpan oleh Ummu Sulaim umpamanya, dimasukkan dalam sebuah botol keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jubah Rasulullah dan lain sebagainya. Jadi berdasarkan banyak riwayat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan riwayatnya sahih-sahih semua, tidak bisa kita bantah itu, tidak bisa kita pungkiri fakta itu. Bahwasanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka biasa menyimpan peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
menjaganya dan merawatnya untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena benda-benda itu pernah melekat di tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau merupakan bagian dari tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dilakukan oleh Anas tadi, dia memakai kedua sendal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh lain umpamanya Ummu Salamah, ini istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah istri Nabi yang terakhir wafat. Semua sudah wafat, beliau tinggal sendiri. Jadi beliau memiliki sebuah semacam tempat bejana kecil, semacam lonceng kecil terbuat dari perak, di dalamnya tersimpan beberapa helai rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dulu Nabi waktu menyisir rambut, rontok rambutnya disimpan oleh istrinya ini, Ummu Salamah. Dan itu digunakan oleh Ummu Salamah untuk mengobati orang yang terkena sihir. Jadi zaman itu ketika masih hidup Ummu Salamah, kalau ada orang yang sakit, kena sihir macam-macam, jadi datang menjumpai Ummu Salamah dan sudah dibawakan air. Ya, air, kemudian tempat tadi itu yang berisi rambut Rasulullah dimasukkan ke dalam air itu, digerak-gerakkan. Kemudian orang yang sakit tadi disuruh minum air itu. Minum air tersebut atau berwuduk dengan air itu atau mandi. Dengan mengharap kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dilakukan pada zaman itu, Ummu Salamah. Ya. Ibnu Hajar mengatakan maksudnya jika ada orang yang mengeluh sakit, maka ia mengirim satu bejana air kepada Ummu Salamah. Kemudian Ummu Salamah meletakkan rambut-rambut tersebut ke dalam bejana air tadi, kemudian mencucinya di dalam air tersebut, kemudian mengambilnya kembali. Setelah itu pemilik bejana meminum air tersebut atau mandi dengannya dalam rangka mencari kesembuhan. Tentu kesembuhannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ ada berkah dari Allah Subhanahu wa taala.